Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Engkau berikan kami kebahagiaan dan juga keluarga yang baik pada kami. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran matematika di pagi hari ini. Biarlah materi baru yang akan diberikan ini kami mampu untuk memahami konsepnya sehingga bisa tertanam dalam pikiran kami, sehingga bisa berguna untuk kemudian hari. Bapak berkatilah kami juga untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya nanti. Amin. Oke, mari kita mulai. Oke, saya akan share screen ini. Ya, transformasi geometri. Jadi kita akan belajar ini, kemudian nanti kita akan akhiri materi ini dengan satu project yang berhubungan sama art. Jadi math in art gitu. Nah, apa sih maksudnya transformasi geometri? Transformasi geometri ini kalau zaman dulu belajarnya namanya pengubinan. Begitu. Jadi namanya adalah pengubinan. Ubin itu apa? Apakah ada yang tahu? Bahasa Indonesia ubin. Itu artinya apa? Coba ditulis di kolom chat. Oke, ada yang sudah jawab? Berapa sudah betul? Ya, ubin itu sebetulnya nama lainnya bukan lantai, tapi tegel. Betul ya, Miss Neni ya? Yang biasa ditaruh di lantai. Ya, tapi kadang ada juga orang-orang yang taruh di dinding ya. Dikasih apa? Dikasih tegel atau dikasih ubin biar enggak jamuran. Kadang-kadang begitu ya. Nah, bisa kotak-kotak, bisa model-model lain. Nah, nanti setelah kita belajar transformasi geometri ini, saya harap kamu mampu untuk mengkreasikan sesuatu hal dari kertas kotak biasa menjadi bentuk-bentuk lain yang bisa pas kalau dipasangkan satu sama lain tanpa ada sisa di tengahnya. Gitu. Atau namanya pengubinan. Ya, jadi kalau kamu lihat, kalau ubin di rumahmu biasanya kan bentuknya kotak-kotak. Nah, tapi kalau kamu lihat di jalan, misalkan di Jalan Raya Darmo itu atau di trotoar-trotoar itu biasanya bentuknya tidak selalu kotak. Bentuknya bisa bulat-bulat. Tapi kalau bukan bulat sih, segi 6, segi 8, bisa juga seperti itu. Kadang-kadang kalau paving, jalan yang berpaving itu kan juga bisa bersegi 8 dan seterusnya, atau segi 6. Nah, dari situ nanti kita akan coba untuk mengkreasikan sesuatu dari bentuk yang kotak biasa, bentuk persegi, menjadi bentuk yang lain yang nanti ketika dipasang itu pas satu sama lain tanpa memberikan ruang sisa di sekitarnya. Itu kalau nanti namanya adalah tessellation atau itu yang namanya pengubinan itu di situ nanti. Oke. Nah, transformasi geometri itu isinya apa saja? Transformasi geometri ini ada 4 macam nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke 4 macam tersebut, mari kita baca dulu definisi dari transformasi. Jadi definisinya adalah perubahan yang terjadi baik pada bentuk, pada ukuran, pada tempatnya, orientasi, posisi atau orientasinya, menghadap ke bawah atau menghadap ke atas dan seterusnya. Oke, jadi definisi dari transformasi adalah perubahan bentuk yang terjadi pada ukuran, pada bentuknya sendiri, pada posisi, dan juga pada orientasinya. Nah, karena ada 4, maka nanti kita akan mempelajari 4 macam transformasi. Nah, sebetulnya transformasi itu sudah ada, dicatat saja. Nanti tapi saya berikan PPT-nya.
Sambil mencatat juga tidak apa-apa, karena kadang-kadang saya bicarakan tidak ada di sini ya, tidak ada di PPT. Kita bisa temukan ini sebetulnya banyak, tidak hanya dalam pelajaran, ternyata di sekitar kita pun ada yang seperti itu. Jadi menyerupai transformasi. Contohnya pada gambar ini. Kalau kita lihat di gambar yang pertama ini kupu-kupu, kupu-kupu ini bentuknya biasanya adalah simetris. Jadi semacam kalau di tengah ini kita kasih garis. Oke, kalau di tengah ini kita kasih garis begini. Nah, ini kalau kita lipat, dia akan membentuk bentuk yang simetris sama seperti parabola. Nah, kalau kita buka maka bentuknya seperti itu. Nah, ini termasuk salah satu contoh dari transformasi. Kemudian untuk ini apa namanya kepiting. Nah, kepiting kamu lihat sisi kiri sama sisi kanan dia sama bentuknya. Kemudian ini apa ini kiwi ya kalau nggak salah ya. Nah, juga seperti itu. Nah, ini juga daun yang menjari, menyirip atau menjari. Adakah yang tahu nih bentuk daunnya? Di kelas 7 ya, kita belajar ini ya. Menjari atau menyirip? Nah, kalau kamu lupa, kamu bisa buka lagi bukumu. Kemudian anjing ini, kamu lihat, kita juga seperti itu ya. Kiri sama kanan ini kebanyakan sama. Memang mungkin ada yang matanya agak gede dikit satunya, dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan itu sama. Oke, nah ini adalah beberapa contoh dari transformasi yang ada di sekitar kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, transformnya, berubahnya itu bisa size, shape, orientation, sama position. Tergantung dari aturan yang diberikan. Nah, untuk gambar atau bentuk benda yang nyata itu kita sebut sebagai objek atau benda. Dan kalau itu bayangannya, maka kita sebut sebagai bayangan. Oke? Atau image kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kamu tahu bedanya. Kalau di fisika, apakah kalian sudah belajar cermin, lensa, sama seperti itu ya. Jadi kalau kita berdiri di sini, maka bayanganmu di mana. Tapi berbeda kalau ini lensa cekung. Kalau lensa cekung berarti bagaimana kalau kamu berdiri di ruang kedua, maka bayanganmu ada di ruang yang keberapa, terbalik atau diperbesar atau apa. Nah, itu kalau di fisika. Nah, kita belajar yang dasarnya di sini dulu. Nah, kita akan belajar ini. Yang pertama refleksi yang akan kita pelajari. Kemudian nanti rotasi dulu. Jadi refleksi sama rotasi ini yang agak banyak rumusnya. Begitu. Maka saya ajarkan dulu, kemudian nanti kita masuk ke translasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Nah, reflection atau refleksi itu adalah model pencerminan. Ya, kalau bahasa Indonesia pencerminan, kalau translasi itu berarti artinya pergeseran. Contohnya translasi adalah misalkan kamu di rumah bosan dengan keadaan kamarmu, tempat tidur sebelah sini, meja belajar sebelah situ, dan seterusnya. Kemudian hari Minggu ketika kamu kosong, kamu pindah, kamu geser mejanya, pindah ke sebelah sini, tempat tidurnya pindah sebelah sana. Nah, pergeseran itu yang dinamakan translasi. Atau misalkan kamu naik lift, kamu masuk dari lantai 1, kemudian kamu berhentinya mau menuju ke lantai 3, berarti kamu bergeser ke atas ke lantai 3. Nah, kalau di Kementerian Sihirnya Harry Potter mundur ya berarti ya. Kalau liftnya mundur terus turun. Nah, berarti bergesermu kemana? Ke belakang sama ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, kemudian rotasi adalah perputaran. Jadi dirotasikan, nah diputar. Nah, di rotasi ini saya nanti akan memerlukan kalian untuk punya jangka dan busur di rotasi. Oke, kemudian dilatasi adalah perbesaran atau pengecilan. Gitu. Jadi diperbesar 2 kali lipat, berarti jaraknya pun lebih jauh dan bendanya pun jadi lebih besar. Kalau diperbesar setengah, berarti itu
diperkecil artinya ya, diperbesar setengah, kuatnya diperkecil. Maka bendanya kan mengecil setengahnya, jaraknya juga akan lebih dekat dari sumbunya dan sebagainya. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Baik, saya akan lanjutkan. Ini materi gampang sekali. Jadi saya yakin di materi ini kita banyak yang dapat 100 atau hampir atau semua dapat 100 nantinya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Jadi kita sering lihat ya, cewek-cewek terutama kalau misalkan jalan ke mall ada kaca langsung dilihat terus betulin rambut ya, biasanya begitu kan, kemudian lihat bajunya bagus apa enggak atau tertata rapi apa enggak, itu namanya pencerminan. Nah, banyak juga kita temui di keadaan nyata kita. Ada itu kalau di gambar kita lihat pohon-pohon itu tercermin dengan baik melalui air danau yang tenang. Oke. Definisinya adalah mencerminkan titik atau garis atau bangun terhadap suatu cermin tetap. Jadi kali ini kita hanya belajar beberapa macam saja. Mungkin tidak terlalu kompleks seperti yang mungkin di SMA atau ketika kamu kuliah. Oke, nah kita akan belajar 6 macam pencerminan. Saya akan pindah share screen dulu. Oke, kita akan belajar melalui GeoGebra. Belajar untuk mencerminkan terhadap sumbu X. Oke, jadi kita yang pertama ini adalah, saya tulis dulu, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, maksudnya apa pencerminan terhadap sumbu X? Yaitu di sumbu X ini, sumbu X yang panjang ini, kita pakai sebagai cerminnya. Oke, sumbunya akan kita pakai untuk cerminnya. Nah, misalkan kita punya titik. Kita punya titik min 3,4 misalkan. Oke. Titik A kita punya min 3,4. Kamu lihat cara penulisannya ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Maka A aksennya kira-kira ada di mana? Adakah yang bisa bantu saya? Iya, Miss. Min 3, min 4. Min 3, min 4. Oke, berarti ada di bawah sini ya. Min 3, min 4 ya. Oke. Adakah yang bisa bantu lain? Mungkin jawabannya Ken salah. Oke, mari kita buktikan. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik A ini akan pindah ke sana aksennya. Betul, jadi min 3, min 4. Kenapa? Karena ini adalah cerminnya. Oke, maka jawabannya di sini adalah min 3, min 4. Nah, oke. Satu kali lagi, kalau saya punya titik B, misalkan titik B-nya ada di sini, 5, min 2. Oke, Ryan, bisakah kamu bantu saya untuk menjawab kira-kira dia ada di mana B aksennya kalau dicerminkan terhadap sumbu X? Bentar, saya lihat dulu. Halo Ryan. Iya, Miss, saya lihat dulu. Ya.
Suaramu pelan, saya pikir saya salah mendengar. Sumbunya, cerminnya ini. Cerminnya yang panjang ini, sumbu X. Nah, kira-kira kalau B-nya di sini, B aksennya akan ada di mana? Di bawah, atau di atas sumbu X, atau di kirinya, atau Di di serongnya atas. sana? Di atasnya, Miss. Di atasnya, oke. Jadi berapa koma berapa kira-kira? 5,2. 5,2. Oke, kita coba. Betul nggak? Jawabannya 5,2. Oke, betul. Jadi B aksen ada di 5,2. Nah, sampai sini kita bisa tahu bahwa kalau kita punya titik P, A, B, dicerminkan terhadap sumbu X, saya minta tolong bantuannya Yosa, maka P aksen kira-kira menjadi apa? A, min B. A, min B. Oke. Nah, dari sini teman-teman ternyata kalian sudah bisa mendapatkan satu rumus awal dari pencerminan. Oke, jadi kalau kamu lupa rumusnya, kamu tahu gambarnya, kira-kira bagaimana. Oke, jadi tidak perlu menghafalkan rumus sebetulnya. Tapi kalau memang kamu mampu ya tidak apa-apa, itu lebih baik. Dua-duanya lebih baik. Oke. Jadi koordinat Y selalu diganti betul kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Koordinat Y-nya yang berubah menjadi lawannya. Kalau satunya awalnya positif, baliknya adalah negatif. Kalau awalnya negatif, bayangannya adalah positif. Khusus Y-nya saja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Saya akan buang nomornya. Sekarang kita akan masuk ke nomor 2. Yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Oke. Kalau saya punya titik A, misalkan titik A-nya adalah min 4, min 2, saya cerminkan terhadap sumbu Y. Oke, sebentar. Min 4, min 2. Saya tulis dulu min 4, min 2. Jocelyn Nicole, kira-kira dia ada di mana bayangannya nanti? Halo, Jocelyn Nicole. Jos, Nicole, kamu dengar toh? Oh ya wes dengar. Tak pikir kamu nggak dengar. Kira-kira ada di mana A aksennya? Nicole bisa apa enggak jawabnya? Dijawab sembarang enggak apa-apa kok. Ini kan enggak masuk nilai. Oke, saya pindahkan ke Janet. Janet, kalau kita punya min 4, min 2 untuk titik A-nya, kira-kira dia ada di mana kok cerminkan terhadap sumbu Y? Sumbu Y itu yang berdiri ini, yang vertikal. Belum tahu juga, kira-kira ada yang bisa bantu? 4, min 2. Berapa? Min 4, 4,
4,-2. 4,-2. Oke, di sini berarti ya. 4,-2. Oke, ini perkiraan jawaban dari Janet. Mari kita buktikan betul apa enggak. Kalau A dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah 4,2. Oke, betul. Nah, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi pindah, karena sumbu Y-nya berbentuk horizontal, maka pindahnya ke atas atau ke bawah. Kalau sumbu Y kan vertikal, maka pindahnya ke kiri atau ke kanan. Betul. Berarti ini menjadi 4,-2. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya titik, misalkan titiknya adalah 3,1, saya cerminkan terhadap sumbu Y, Edmund, kira-kira B aksennya ada di mana? Min 3,1, Miss. Min 3,1. Oke. Kata Edmund min 3,1. Mari kita buktikan kalau B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka betul sekali. Maka dia menjadi min 3,1. Nah, dari dua percobaan kita ini, kalau kita punya titik P, A, B, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka Margaret Kailin, kira-kira P aksennya ada di mana? Kamu lihat dari min 4, min 2, jadi 4,-2. Dari 3,1 menjadi min 3,1. Berarti kalau A, B, maka dia pindah menjadi, betul Jocelyn Nicole. Margaret Kailin? Kailin? Bola. Min A, Nah, B. apa? Min A, B. Min A, B. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapat dua rumus untuk pencerminan, yang satu terhadap sumbu X, yang satu terhadap sumbu Y. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Terlalu mudah ya? Nah, sekarang ini kan tadi baru titik. Sekarang kalau garis, gimana? Saya kembali ke sumbu X. Oke. Kalau garis, misalkan saya punya garis, kenapa warnanya begitu? Oke. Kalau misalkan saya punya garis AB dengan A, misalkan 3,2 dan B min 1,4, oke. Kalau saya dicerminkan terhadap sumbu X, kira-kira dia akan di mana? Coba dibaca dulu. Saya punya garis AB dengan A 3,2 dan B-nya min 1,4. Kira-kira kalau cerminkan terhadap sumbu X, dia akan kemana? A-nya 3,2, B-nya min 1,4. Nah, seperti ini. Kira-kira kalau cerminkan terhadap sumbu sumbu X, maka dia kemana? Miss, itu min 2,4, Miss, yang B. Oh iya, kenapa bisa begitu? Oke, saya pindahkan. Thank you. Nah, oke, begini ya. Oke, banyak yang sudah jawab betul. Thank you. Ya, betul sekali. Jadi kalau berupa garis, maka tetap sama seperti yang kita kerjakan di awal tadi, dipindahkan satu-satu. Oke, dipindahkan satu-satu. Jadi kalau model seperti ini ya sudah, maka tulis sendiri-sendiri. 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka aksennya jadi apa? B-nya min 1,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka D aksennya jadi apa?
Gini ya. Nah, mari kita lihat, betul nggak jawaban teman-teman kalian yang sudah japri ke saya? Maka garis AB kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia ada di sini. A-nya, A aksennya menjadi 3, min 2, dan B aksennya menjadi min 1, min 4. Oke, betul sekali jawaban kalian yang sudah menjawab. Thank you. Jadi ngerti maksudnya ya. Jadi biarpun titik, garis, ataupun benda tetap sama. Oke, mari kita buktikan. Betul nggak sama? Kalau saya punya segitiga ABC, CDE, misalkan segitiga CDE ada di sini. Oke, dengan C-nya ini berapa ini? Min 5,1, E-nya ini min 5, min 2, dan D-nya adalah min 2, min 1. Maka kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, berarti dia akan ada di terhadap sumbu Y, maka dia akan ada di sini. Oke. Saya kasih warna lain. Nah, sampai sini adakah pertanyaan? Tidak ada? Sudah kamu catat ya? Ini tidak ada di slide saya soalnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan lanjut. Sudah ya? Oke. Kita akan lanjut. Oh. Pencerminan pasti. Nah, masih ada 4 lagi, V. Yang tadi masih sumbu X sama Y ya. Sekarang kita masuk ke yang satunya lagi. Kita akan masuk ke sebentar. Oh, oke, good. Tadi kita sudah belajar sumbu X sama sumbu Y. Sekarang kalau terhadap salah satu garis pada X. Jadi yang ketiga ya, yang ketiga, pencerminan terhadap garis X sama dengan sesuatu. Jadi bukan lagi di sumbu, tapi kita punya garis X sama dengan sesuatu. Misalkan saya punya titik A. Kenapa mesti saya bilang A? Karena kalau saya mulai GeoGebra ini pasti A. Maka kita mulai dari A terus. Maka A misalkan min 3,2, saya cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka A aksen ada di mana? Nah, kalau sekarang yang seperti ini. Saya punya titik A, min 3,2. Oke, di sini titik A-nya ya. Kemudian kita harus cari garis X sama dengan 3. Garis X sama dengan 3 itu yang bagaimana sih? Ini loh garis X sama, ini kan X3. Gitu. Yang saya titik ini X3. Kalau saya naik ke ini 3,0 di sini ya. Yang saya kasih tanda tangan begini nunjuk itu 3,0. Kalau di sini 3,1. Di sini 3,2. Di sini 3,3. Kalau turun 3,-1 dan seterusnya. Maka kalau dibilang garis X sama dengan 3, berarti 3 ini semua adalah termasuk di dalamnya. Oke. Maka kita akan buat garis X sama dengan 3. Nah, ini garisnya. Oke. Saya kasih warna lain biar tampak cerah. Baiklah. Ini garisnya. Kira-kira kalau cerminnya di situ, kira-kira kok cerminnya di sini, bayangannya ada di mana? Saya mau coba, Miss. Oke, silakan. 9,2. 9,2. Oke, mari kita lihat. Titik
A min 3,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka dia ada di 9,2. Oke, nah bagaimana cara kita menghitungnya kalau kita lupa ininya? Kita lihat saja jarak dari sini, dari TA ke apa ini cerminnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya 6. Otomatis dari X sama dengan 3 ini, tambahin 6. 3 tambah 6 berapa? 9. Karena jarak cermin itu selalu sama. 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Dan tempatnya tidak akan berubah. Naik turun karena terhadap sumbu garis X. Nah, hati-hati. Kalau sumbu X itu horizontal, kalau garis X sama dengan sesuatu itu dia vertikal. Jadi hati-hati. Ya, jangan sampai salah. Sampai sini adakah pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, saya kasih contoh satu lagi. Kalau saya punya titik B itu 4,-2 saya cerminkan terhadap garis X sama dengan 1, kira-kira B aksennya ada di mana? Nah, apa hal yang harus dilakukan pertama kali? Yang harus dilakukan pertama kali adalah cari dulu titik B-nya. 4,-2. Nah, dia di sini ya, D-nya ya. Oke, saya kasih warna lain biar kelihatan beda. Oke. Dia ada di situ. Oke. Terus, kita buat apa lagi berikutnya? Kita buat cerminnya dulu. X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu ada di mana? X sama dengan 1 otomatis di sini ya. Ini X sama dengan 1. Oh, titik D. Ya, sorry. Oke, ini saya ganti ya. Ini titik D. Nah, oke, maka di aksen jadi di mana? Oke, adakah yang bisa bantu saya? Betul, Kailin. Ya, sudah ada beberapa yang menjawab ya. Betul semua. Ya, oke, kalian mengerti berarti maksudnya ya. Tadi kata Kailin, Alex, V sama Feli sama Yosa yang beda. Sama Feli adalah min 2,2. Mari kita lihat. Betul apa enggak? Jadi dari sini ke cermin 1, 2, 3. Berarti ke sebelah kiri cermin juga 3. 1, 2, 3. Dia kan ada di sini. Di aksennya. Oke, mari kita lihat. Dari D ke cerminnya X sama dengan, nah, di aksennya ada di situ. Oke, berarti jawabannya adalah min 2, min 2. Nah, kira-kira bisakah kalian dapat rumusnya? Kalau saya punya PA, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, kira-kira bagaimana P aksennya? Saya Miss. 2H min A, B. 2H min A. Oke, jadi kamu punya rumus 2H min A. Mari kita lihat. Oke. Mari kita lihat kalau X-nya sama dengan 3. Ya, berarti 2 kali 3 dikurangi A-nya min 3. 2 kali 3, 6. Min plus 3. Berarti 9. Jawabannya 9. Kita lihat di sini ya. Kita coba untuk yang kedua. H-nya adalah 1. Dikurangi A-nya 4. Dikurangi A-nya 4.
Berarti 2 dikurangi 4 adalah negatif 2. Betul ya? Berarti rumus ini bisa dipakai. Maka dari PA, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka P aksennya menjadi 2H min A. Sementara B-nya kamu lihat 2 tetap 2, min 2 tetap min 2. Berarti B tetap B. Oke. Sampai sini. Ini rumus kita yang ketiga hari ini ya. Jelek amat sih. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini berlaku juga untuk garis dan bangun. 2H, A. Oke, thank you Feli. Sudah bantu jawab. Ya, sama seperti ini pengerjaannya kalau kita kerjakan dengan bangun. Oke, contohnya. Saya akan kasih gambar bangun dulu sebelum kita lanjut. Misalkan saya punya bangunnya. Oke, begini ya. Apa ini namanya? Trapesium. Oke, trapesium. Trapesium GHIJ, saya cerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Ada di mana dia? X sama dengan 1. Ah, gambarnya di situ. Oke, kalau terhadap X sama dengan 3, bagaimana? Kalau terhadap X sama dengan 3, maka saya buat warna yang sama-sama ininya saja. Nah, kalau terhadap X sama dengan 3, bagaimana? Berarti ini ditentukan terhadap X sama dengan 3, thread. Dia pindah ke belakang sana. Oke, tahu ya maksudnya ya? Ngerti ya? Ini rumus kita yang ketiga. Sudah dicatat? Saya hapus ya. Oke. Mari kita mulai lagi. Oke, sekarang yang keempat. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan sesuatu. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan sesuatu. Misalkan sesuatunya, saya misalkan K. Oke. Saya punya titik A ini 2,4 akan saya cerminkan terhadap simbol garis Y sama dengan min 1, maka kira-kira A aksennya ada di mana? Nah, kalian sudah bisa nebak pasti. A-nya kita punya 2,4. Garisnya adalah Y sama dengan min 1. Berarti gimana? Y sama dengan min 1. Berarti di sini ya. Nah, ini ya garisnya ya. Kira-kira di manakah jawabannya? Ada yang jawab 2,6, betulkah? 3 orang, 4 orang. Oke. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ada Aaron, Kailin, Ken, Feliosa. Oke, betul semua. Baik, mari kita lihat. Titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Maka dia ada di, saya nama tidak kelihatan. Dia ada di mana? Hilang. Mari kita naikkan. Nah, ada di situ. Nah, aksennya. Oke. Ngerti ya? Jadi ini jawabannya adalah 2,6. Nah, kalau enggak pakai saya gambar, saya punya titik B, enggak pakai saya tunjukkan. Nah, kamu coba bayangkan sendiri. Kalau saya punya titik B itu adalah min 3, min 4, saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, kira-kira B aksennya ada di mana?
Saya bantu dengan titiknya. Titik D ternyata. Hei, kenapa saya salah? Garisnya X sama dengan 1 ya. Garisnya X sama dengan 1. Y sama dengan 1, sorry. Kok X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Oke, garisnya saya kasih warna lain. Oh, saya salah. Oke, garisnya yang orange. Maka di aksen ada di, udah banyak sekali yang jawab. Oke, saya belum lihat. Min 3,6, min 3,6, min 3,6. Oke, jawabnya min 3,6 semua. Mari kita buktikan. Dari D ke Y. Nah, maka gambarnya ada di, saya tarik dulu, min 3,6. Betul sekali. Oke, nah, apakah rumus yang tadi diberikan oleh Ken tadi berlaku juga di sini? 2K min B. Kalau ini ya, berarti yang berubah kan yang B. Ya. Betul enggak? Berarti kalau Y sama dengan min 1, berarti 2 kali min 1 dikurangi B-nya 4. 2 kali min 1 dikurangi B-nya 4. Oke. Berarti min 2 dikurangi 4. Berarti sama dengan negatif 6. Betul ya jawabannya ya, negatif 6. Kalau yang satunya, 2K min B. K-nya adalah 1. Berarti 2 kali 1 dikurangi B-nya min 4. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Betul ya? Maka kalau kita punya rumus P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya ada di Maximilian Amadeus. Bisa bantu saya? Ini saya bagian ini agak bingung, Mas. Agak bingung, oke. Kalau kamu lihat dari contoh A sama D ya, titik A sama D ya. Ya. Yang bagian A saja, ini kan 2, tetap 2. Min 3, tetap min 3. Ya kan? Berarti Jadi ini A tetap jadi apa berubah? min B. A-nya tetap. A-nya tetap, oke. Dan B-nya berubah menjadi yang saya lingkari. 2K min B ya. Betul, 2K dikurangi B. Jadi rumusnya sama kayak yang ketiga tadi, cuman kalau yang ini yang berubah adalah Y-nya. Kalau yang tadi kan berubah hanya X-nya, sekarang yang berubah Y-nya. Oh ya, oke, Mas. Oke, thank you. Thank you. Oke, mengerti ya semuanya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya? Menyenangkan. Transformasi ini pelajaran materi paling menyenangkan menurut saya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sudah kamu catat ya, saya hapus ya. Oke. Mari kita masuk ke slide baru. Oke. Kenapa hitam? Oke. Oke, sudah kelihatan ya gambarnya ya. Nah, tadi kita sudah belajar sumbu X, pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap X sama dengan H, pencerminan terhadap Y sama dengan K. Oke, sekarang yang kelima. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Nah, di mana garis X sama dengan Y itu?
Coba bagaimana kita tahu bahwa garis itu X sama dengan Y? Oke, mari kita lihat. Namanya saja X sama dengan Y. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 1. Betul ya? Kalau X-nya 3, Y-nya 3. Kalau X-nya min 4, Y-nya min 4. Berarti titiknya apa? Kalau kita buat titik koordinat X, Y, berarti melewati 1,1, 3,3, min 4, min 4, dan seterusnya. Oke, berarti gambarnya itu ada di mana? Kita lihat, dia akan lewat 1,1, kemudian 3,3, min 4, min 4, dan seterusnya. Berarti garismu adalah ini. Nah, terhadap cerminnya ini sekarang. Melewati 0,0, betul. Nah, sekarang gimana cara kita tahu jawabannya? Kalau misalkan saya punya titik A, itu min 2,3. Titik E, min 2,3. Nah, bagaimana? Kalau saya punya titik E, min 2,3, saya cerminkan terhadap garis X sama dengan Y, kira-kira E aksennya ada di mana? Jawabannya bervariasi. 2,3, 3,2, 2,3. Yang betul yang mana? Nah, ini kalau kamu gambar di bidang koordinat, maka kamu butuh busur atau sikunya penggaris, karena harus siku-siku. Kalau kamu lihat tadi di cermin kita 4 tadi, antara objek, benda, sama cerminnya itu punya garis siku-siku. Betul ya? Nah, ini juga harus kayak gitu. Ini juga harus siku-siku dengan ininya, apa namanya, dengan garisnya, dengan cerminnya, X sama dengan Y. Nah, berarti kalau siku-siku, kemanakah dia? Kira-kira, kalau siku-siku berarti kan begini. Dia harus ada di daerah sebelah sini. Kenapa lepas? Sebentar. Nah, dia harus ada di daerah sebelah sini. Di mana tempatnya kita nggak tahu. Nah, ini kita harus pastikan bahwa dia siku-siku. Dengan cara hitung pakai busur 90 derajatnya atau pakai sikunya penggaris. Oke. Kemudian untuk tahu sama apa enggak tempatnya, dari sini, dari titik sini, dari titik yang potongnya dengan apa namanya ini, cermin, pakai jangka. Oke, pakai jangka. Jadi jarum jangkanya ada di sini, di E. Kamu putar ke sana. Dapat di mana dia? Oke. Sebentar, saya akan carikan di sini, di GeoGebra, bisa nggak kita buat seperti itu. Oke, misalkan begini, titik E terhadap ini. 90 derajat. Kenapa ada di sana? Salah. Sebentar. Oke. Sepertinya juga tidak bisa. Oke. Nah, begini. Ya, kira-kira. Nah, jadi dari tempatnya itu kita tarik, ini semacam pensilmu kan ya, putar boleh ke depan, boleh ke belakang. Nah, ketemunya di sini ternyata.
Maka titik ini adalah titik E aksennya. Oke, tahu caranya ya. Jadi pakai busur, pakai jangka. Mungkin besok Kamis kita akan coba ya. Ada papan koordinat di sini, kita akan coba gambar bersama-sama. Berarti jawabannya adalah 3, betul enggak ini? Jawabannya ini. 3,-2. 3,-2 ya. Saya tulis dulu 3,-2. Betul enggak? Mari kita lihat. 3,-2. Mari kita lihat. Oh, dia tidak mau berkurang. Garis G saya buang. Oke. Nah, mari kita lihat betul enggak ini jawabannya. Kalau kita buat dia reflection terhadap garis ini. E terhadap garis X sama dengan Y. Nah, E aksennya di situ. Betul ya? 3,-2. Tidak lewat 0,0, betul. Dia tidak lewat 0,0 karena harus tegak lurusnya. Kalau kebetulan kalau dia ada di sini titiknya misalkan di min 3, min 3, dia pasti kan melewati 0,0 karena siku-sikunya pasti lewat sini. Karena siku-sikunya pasti akan lewat sini. Nah, ini pasti siku-siku. Jadi tergantung siku-sikunya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalkan ini, sebentar, kita punya titik F, misalkan, min 3, min 5, misalkan. Kira-kira kalau kita cerminkan terhadap X, sebentar. Kalau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y, kira-kira F aksennya ada di mana? Oke, ini jamnya sudah habis ya. Min 3, min 5, min 3, min 5. Sini. Oh, garis G. Sorry. Kira-kira G aksen di mana? Lurusnya dia pasti ke sana. Pasti ke sana. Nah, di mana dia kira-kira? Min 5, min 3? 5, min 3? Mari kita lihat. Saya akan cerminkan. Oke. G terhadap garis. Nah, G aksennya ada di sana. 5, min 3. Oke, dari min 2,3 menjadi 3, min 2. Dari min 3, min 5 menjadi 5, min 3. Maka titik P, A, B saya cerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka P aksen kira-kira di mana? Di Miss itu G-nya bukannya min 3,5 ya itu? Kok Miss tulisnya min 3, min 5? Oh iya, makanya. Baiklah, thank you. Terima kasih. Ini min 3,5. Ya, sorry. Min 3,5. Nah, gini ya. Jadi 5, min 3. Berarti apa? 3 di B menjadi 3 di A. 5 di B menjadi 5 di A. Maka B-nya pindah ke depan, A-nya pindah ke belakang. Nah, ini rumus kita yang kelima. Sampai sini adakah pertanyaan? Nah, saya beri kamu tugas. Oke, cari yang nomor 6, yaitu pencerminan
terhadap garis X sama dengan min Y. Cari, coba pakai 2 titik begini, kemudian ambil rumusnya. Kamu boleh coba pakai GeoGebra. Oke? Gitu ya. Baik, saya tutup hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan kita sudah coba beberapa macam dengan rumus-rumusnya sekalian. Oke, tinggal satu rumus yang perlu dicari, yang garis X sama dengan min Y. Oke, kita ketemu lagi hari Kamis, kita akan melihat bagaimana jawabannya nanti. Jangan lupa disiapkan kertas kotak dan penggaris untuk ini ya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.